dan selamat datang untuk kita semua. Yang saya hormati Suster Kepala Sekolah SDK Bakti Hasa, rekan-rekan guru, para orang tua peserta lomba yang sempat hadir, dan anak-anak yang saya cintai. Sesaat lagi kita akan mengadakan kegiatan perlombaan baca kitab suci dan menyanyikan mazmur yang pada hari ini akan diikuti oleh peserta didik kelas 3 dan kelas 4. Sebelum perlombaan dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu urutan acara sebagai gambaran rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama. Acara pertama, doa. Setelah doa, menyanyikan lagu baca kitab suci. Kemudian sambutan dari suster kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian kita masuk pada kegiatan perlombaan dan diakhiri dengan doa penutup. Oke. Acara pertama, doa. Marilah kita berdiri untuk berdoa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hidup kami, terlebih dari awal bulan kitab suci sampai dengan sekarang. Kami sudah melewati bulan kitab suci ini dengan melakukan kegiatan KTPC selama 4 minggu. Sekarang kami akan mengakhiri bulan kitab suci ini dengan melakukan perlombaan membaca kitab suci dan menyanyikan mazmur. Kami mohon ya Tuhan, semoga kegiatan perlombaan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah penolong, penyelamat, penghibur, dan bisa menjadi teladan dan sahabat seperjalanan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih dengan sesama yang menderita. Nama-Mu akan selalu kami puji, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
secara kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Evi, waktu dan tempat kami berikan. Yang terhormat Suster Kepala Sekolah, para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Sekolah Dasar Katolik Baktiasa, dan yang terkasih peserta lomba baca kitab suci dan Mazmur yang kami banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas kelimpahan kasih-Nya. Kita semua masih diberi kesehatan, sehingga sampai saat ini tetap melakukan aktivitas walaupun sifatnya terbatas seperti yang kita alami di tengah masa pandemi yang belum saja hilang dari muka bumi. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Bulan September dalam Gereja Katolik ditetapkan sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Menyambut Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, Sekolah Dasar Katolik Baktiasa Maumere menggelar berbagai kegiatan, yakni katekese dengan tema khusus Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Selama 4 kali pertemuan setiap hari Jumat dan Sabtu ditutup dengan lomba baca kitab suci dan Mazmur. Kegiatan ini diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin oleh Ibu Floriana Bebe SAG selaku guru agama dan diikuti oleh para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita untuk lebih akrab dengan kitab suci, membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Melalui katekese, lomba baca kitab suci, dan Mazmur, peserta didik Sekolah Dasar Katolik Baktiasa Maumere semakin terinspirasi oleh sabda Tuhan di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang terus menerpa kehidupan umat manusia. Lomba baca kitab suci dan Mazmur diikuti oleh peserta kelas 3 sampai dengan kelas 6. Peserta didik secara tidak langsung belajar untuk mendalami kitab suci dengan cara yang kreatif dan inovatif. Semoga melalui kegiatan ini peserta didik dapat lebih baik lagi dalam memaknai imannya, dalam hal yang sederhana dapat semakin rajin berdoa dan berdoa untuk banyak orang. Selain itu, dapat menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk mengobarkan semangat belajar dan pewartaan akan firman Tuhan. Sabda Tuhan tetap diwartakan, baik atau tidak baik waktunya. Selamat berlomba, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Evi yang telah menyampaikan sepatah dua kata untuk kita di sore ini. Sekarang kita masuk pada kegiatan perlombaan yang kita nanti-nantikan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan kriteria perlombaan untuk masing-masing mata lomba. Ya, minta perhatiannya. Untuk lomba baca kitab suci,
Yang pertama, cara membuka kitab suci. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, penjiwaan. Dan yang terakhir, penampilan. Kemudian untuk lomba menyanyikan mazmur, yang pertama artikulasi, yang kedua pengkalimatan, yang ketiga penjiwaan, yang keempat jangkauan nada, dan yang terakhir penampilan. Bersiap-siap untuk para peserta. Kita akan mulai perlombaan baca kitab suci dan mazmur. Sudah siap? Para peserta lomba sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Ya, mari kita panggil peserta lomba dengan nomor undian 01. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Ayat 1 sampai 8 dilanjutkan, ayat 14 sampai 15 dilanjutkan, ayat 21 sampai 20. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak diberkati. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kencing, dan bertakas-bertakas tembakau. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 01. Oke, mari kita sambut peserta dengan nomor undian 02. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan mulai berkata-kata dengan baik. Yesus yang tuli
Inilah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Biarlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bersiap peserta dengan nomor undian 03. Ya, mari kita sambut peserta dengan nomor undian 03. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Mari kita panggil peserta lomba dengan nomor undian 04. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus bab 7 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Berita Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu
nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah Allah. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidah. Nah, berikan aplaus untuk peserta yang kemudian 004. Silakan. Mari kita sambut peserta dengan nomor undian 05. Bacaan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang
undian 05. Silakan kembali ke tempat duduk. Sambut peserta terakhir. Tersambut untuk peserta yang terakhir. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, siap untuk peserta dengan nomor undian 06. Silakan. Ya, baik. Dengan berakhirnya kegiatan perlombaan ini, berakhir pula kegiatan perlombaan kita untuk hari ini. Untuk sesi pertama, untuk kelas 3 dan kelas 4.
Sebelum kita tutup dengan doa pulang, saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk pengumuman kejuaraan setelah perlombaan sesi kedua besok, nanti kejuaraannya akan diumumkan kemudian. Lalu setelah doa pulang, para peserta lomba diharapkan untuk ke ruangan kelas 1A untuk mengambil snack. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua di sepanjang kegiatan perlombaan kami di sore hari ini. Apapun hasilnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Berkatilah perjalanan pulang kami, agar kami boleh tiba di tempat tujuan kami, di rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Kami satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Untuk perlombaan baca kitab suci, yang pertama cara membuka kitab suci, yang kedua artikulasi, yang ketiga intonasi, yang keempat penjiwaan, dan yang kelima penampilan. Terus untuk lomba menyanyikan mazmur, yang pertama artikulasi, yang kedua pengkalimatan, yang ketiga penjiwaan, yang keempat jangkauan nada, dan yang kelima penampilan. Ya, perhatikan dengan baik. Itu kriteria untuk masing-masing mata lomba. Ya. Sekarang kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Kita semua diajak untuk berdiri. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui perantaraanmu kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami mohon penyertaan-Mu untuk seluruh rangkaian kegiatan kami di sore hari ini. Kiranya dengan perlombaan membaca kitab suci dan menyanyikan mazmur, kami dapat memuliakan nama-Mu hari ini, esok, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut peserta dengan nomor undian 01. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Aplaus untuk peserta undian 01. Walaupun dalam keadaan yang tidak fit, tapi dia tetap tampil memberikan yang terbaik. Luar biasa. Mari kita sambut peserta nomor undian 02. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, untuk sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidah. Kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta yang nomor undian 02. Ya, silakan kembali.
Bersiap-siap peserta dengan nomor undian 03. Mari kita sambut peserta dengan nomor undian 03 dengan tepukan tangan yang meriah. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebaran. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpah dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa
3. Silakan para juri memberikan penilaian yang terbaik. Mari kita sambut peserta lomba dengan nomor undian 05. Maaf, 04. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan lagi ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tepuk tangan untuk si kecil-kecil besar teroris. Kecil-kecil luar biasa. Oke, sambil menanti juri memberi penilaian, kita jeda sebentar. Mari kita sambut peserta dengan nomor undian 05. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Tuhan. Hari jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk si cantik-cantik. Iya. Yang tadi kecil-kecil sampai rapid, yang ini si tinggi-tinggi lombok keriting.
Oke, bersiap-siap peserta lomba dengan nomor undian terakhir ya. Nomor undian 6. Mari kita sambut peserta lomba dengan nomor undian terakhir. Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang dapat menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang boleh
Mari kita tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 06. Ya, dengan berakhirnya penampilan dari peserta dengan nomor undian 06, maka berakhir pula kegiatan perlombaan kita untuk hari ini. Oke, sebelum kita tutup rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa, saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, untuk pengumuman kejuaraan, nanti semua nilai direkap, setelah itu akan diumumkan kemudian. Lalu setelah doa penutup, semua peserta lomba diharapkan untuk mengambil snack yang sudah disediakan di depan kelas 1A. Ya, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk siap berdoa menutup rangkaian kegiatan kita dalam mengakhiri bulan kitab suci nasional. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas penyelenggaraan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami selama kegiatan perlombaan kitab suci dan menyanyikan mazmur ini. Berlangsung mulai dari hari kemarin hingga hari ini, kami telah menyelesaikannya. Segala kegiatan ini adalah bentuk penghayatan iman kami dalam meneladani Yesus sebagai sahabat seperjalanan hidup kami di hari-hari mendatang. Sebagai bentuk terima kasih dan aksi nyata kami kepadamu yang melalui sesama kami. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon ampun atas sikap kami yang kurang terbuka dan kurang menghargai dalam sikap dan tingkah laku kami. Sudilah, pandanglah, dan mampukanlah kami agar dapat meneladani cara sikap hidup Yesus sebagai sahabat seperjalanan hidup kami. Semua doa ini kami persembahkan kehadirat-Mu melalui doa yang diajarkan oleh Putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami